tadi menimbulkan dua hal, yaitu persepsi dan sensasi. Persepsinya, mencium aroma mie goreng dapat memicu produksi air liur dan meningkatkan aktivitas di otak untuk berhubungan dengan motivasi untuk mendapatkan makanan. Aroma mie goreng ini dapat mengaktifkan area otak yang mengontrol asupan makanan sehingga membuat kita merasakan lapar dan ingin memakannya. Lalu sensasinya yaitu saat mencium aroma mie goreng, kita mungkin merasakan sensasi yang kuat dan menggoda. Hal ini disebabkan oleh stimulus pada saraf yang mengontrol produksi air liur yang kemudian meningkatkan sinyal ke otak untuk memproduksi lebih banyak air liur. Hal ini membuat kita ingin memakan sesuatu dan meningkatkan nafsu makan. Nah, yang tadi itu kan perihal mengenai persepsi. Sekarang aku akan membahas apa sih itu sensasi. Sensasi tersendiri adalah proses yang terjadi saat reseptor organ menerima impuls atau stimulus. Stimulus itu adalah rangsangan. Proses penerimaan rangsangan atau bisa disebut stimulus itu terdapat pada alat-alat indera, yaitu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan yang terakhir ada permukaan kulit. Selanjutnya ada ilusi. Ilusi ini adalah suatu persepsi panca indera yang disebabkan adanya rangsangan panca indera yang ditafsirkan secara salah. Lalu ilusi ini merupakan keadaan salah tafsir dari indera terhadap rangsangan suatu objek atau pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan. Kesalahan individu dalam memberikan interpretasi atau atribut persepsi terhadap stimulus yang diterima. Faktor penyebabnya yaitu ada stimulus atau rangsangan yang mempunyai arti lebih dari satu atau ambiguous. Lalu selanjutnya stimulus yang tidak dianalisis lebih lanjut. Yang terakhir adalah faktor individu. Karena faktor kebiasaan atau kesiapan psikologis mempersepsi suara motor atau klakson kendaraan. Contohnya, next ada halusinasi. Halusinasi ini adalah tanggapan atau persepsi panca indera tanpa rangsangan dari luar atau eksternal. Secara singkat, halusinasi ini adalah persepsi tanpa objek. Jenisnya yaitu ada halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, halusinasi penciuman, dan yang terakhir ada halusinasi perabaan. Halusinasi merupakan suatu gejala objek kejiwaan yang serius loh teman-teman. Contohnya, individu mendengar sesuatu tanpa adanya rangsangan akuistik. Contoh lainnya, individu melihat sesuatu tanpa ada rangsangan visual. Selanjutnya, misal, membaui sesuatu tanpa adanya rangsangan dari indera penciuman. Halusinasi ini sering dijumpai pada penderita skizofrenia ataupun pecandu narkoba. Tapi teman-teman, halusinasi ini bisa terjadi pada orang normal loh. Contohnya yaitu halusinasi yang terjadi antara pergantian waktu tidur dengan waktu bangun. Hal ini disebut sebagai halusinasi hypnagogi. Teman-teman bisa melihat gambar yang ada di sebelah sini. Orang-orang mungkin akan memberikan persepsinya berbeda-beda. Ada yang memberikan persepsi bahwasannya ia melihati 2 ekor kuda, ada juga orang yang mempersepsikan bahwa ia melihat wanita. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu persepsi? Dalam merespons dunia luar, manusia merasakan sensasi dan melakukan persepsi. Menurut Gazzaniga pada tahun 2016 yang menjelaskan bahwa persepsi adalah pengalaman sadar akan stimulus yang kemudian diinterpretasi secara internal di otak. Pengertian lebih lanjut dari persepsi. Persepsi sebagai proses kognitif baik lewat penginderaan, pandangan, penciuman, dan perasaan yang kemudian ditafsirkan atau dapat memberikan kesan kepada kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya persepsi. Yang pertama yaitu terjadinya stimulasi indera atau bisa disebut juga sensory stimulation, yaitu di mana adanya proses rangsangan berupa data-data dari luar atau lingkungan kita. Misalnya suara musik, bau parfum, keramaian orang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengaturan stimulasi alat indera. Dari data tersebut kita seleksi musik yang paling keras, bau yang dominan, orang yang kita kenal di antara keramaian. Yang ketiga yaitu stimulasi alat indera, dievaluasi dan ditafsirkan. Setelah data stimulus kita seleksi, data tersebut kita evaluasi kemudian ditafsirkan sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya, apakah bau tersebut enak atau justru memuakkan? Lalu apakah musik tersebut merdu atau justru membuat kita pusing? Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor internal yang dapat mempengaruhi seleksi persepsi. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologi. Contohnya yaitu dalam keadaan haus, orang seringkali melihat adanya air di padang gurun. Fenomena ini disebut juga dengan fata morgana. Lalu contoh kedua yaitu saat jatuh cinta. Kita melihat orang yang kita cintai dimanapun
dan kapanpun. Yang kedua yaitu latar belakang. Contohnya, seorang seniman menganggap tari jaipong sebagai pertunjukan seni, sedangkan tokoh agama menganggap sebagai porno aksi. Yang ketiga yaitu pengalaman. Contohnya yaitu orang yang pernah kecelakaan di tanjakan Serondol akan mengalami trauma bila datang di tempat itu. Sebaliknya, bila mempunyai pengalaman indah akan terus mengulangi datang ke jembatan Serondol tersebut. Yang keempat yaitu kepribadian. Contohnya yaitu orang berkepribadian optimis akan menganggap krisis global sebagai kesempatan, sedangkan orang yang pesimis akan memandang sebagai kehancuran. Lalu yang terakhir ada kepercayaan. Contohnya yaitu masyarakat umumnya memandang Hari Raya Nyepi sebagai hari libur biasa. Namun masyarakat Hindu menganggap sebagai hari yang spesial dan sakral. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal yang dapat mempengaruhi seleksi persepsi. Yang pertama yaitu intensitas. Semakin banyak intensitas, rangsangan semakin banyak pula tanggapan yang diberikan. Misalnya iklan TV yang sering ditayangkan akan mudah kita ingat. Pengunjuk rasa berteriak dengan intensitas yang tinggi atau dengan suara yang tinggi agar seruannya didengar oleh perusahaan atau pemerintah. Selanjutnya yang kedua ada ukuran. Pada umumnya, benda yang besar akan lebih menarik perhatian kita. Contohnya, headline atau judul iklan memiliki ukuran yang besar daripada unsur lainnya. Yang ketiga yaitu kontras atau unik. Hal yang unik atau tidak biasa akan menarik perhatian kita. Contohnya, remaja perempuan sering berdandan aneh atau nyentrik untuk menarik perhatian lawan jenis kita. Selanjutnya yang keempat yaitu gerakan atau motion. Semakin variatif sebuah gerakan akan semakin merebut perhatian. Contohnya, hari Natal dan Tahun Baru dihias dengan lampu yang memiliki gerakan atau motion agar meriah atau kelap-kelip gitu ya. Selanjutnya yang kelima ada kebaharuan, yaitu sesuatu yang baru lebih banyak diperhatikan daripada yang sudah usang. Contohnya, karyawan baru seringkali lebih banyak diawasi daripada karyawan yang lama. Selanjutnya fungsi persepsi. Fungsi persepsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengenalan. Setiap stimulus yang diterima oleh indera akan dikenali sebagai objek data. Contohnya garis, bentuk, warna, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penempatan atau lokalisasi. Stimulus yang diterima akan dikelompokkan atau diorganisasikan dan ditempatkan di bagian tertentu dalam otak. Contohnya dari fungsi persepsi, saat masih bayi kita belum mengenal objek yang ada di sekeliling kita. Saat beranjak dewasa kita mulai mengerti dan mengenal banyak hal dari nama benda, keluarga, dan lain-lain. Setelah kita semakin tua, setiap objek tersebut kita tempatkan pada posisi yang berbeda. Ada yang baik dan ada yang buruk, yang penting dan ada yang tidak penting. Selanjutnya yang akan kita lakukan dan yang tidak akan kita lakukan. Jadi teman-teman, ada 3 tahapan dalam persepsi. Yang pertama yaitu selection. Selection adalah proses ketika individu menerjemahkan stimulus dari lingkungan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Yang kedua yaitu organization. Organization yaitu data yang telah dikumpulkan tadi akan diatur dan diidentifikasikan ke dalam suatu pola yang bermakna. Yang ketiga yaitu interpretation, yaitu ketika stimulus yang telah melewati 2 tahap sebelumnya diberi pemaknaan.